Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي عاته لكل هول من التحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca Fatihah tawassulan tawassul ila musannif hadil kitab Syafi'atun Najah Syekh Alim Al-Fadl Salim bin Samiri Al-Hadrami wa ila Syekh Al-Imam Al-Alam Al-Fadl Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi nafa'allahu bi'ulumihi Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rorau jamaah sholat subuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap istiqomah bermujalasah ta'lim tafaqquh fid din dalam rangka menguatkan kapasitas kita dalam memahami agama Allah, ilmunya Allah, dengan harapan mudah-mudahan dengan senantiasa berupaya belajar kualitas ibadah kita semakin baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa ini? Sesuatu yang bisa suci ya atau najis yang kemudian berubah menjadi suci.
Faslun alladhi yadhuru minan najasati salasun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha wa jildul mayyitati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menjelaskan tentang alladzi yadhuru, sesuatu yang bisa suci, menjadi suci, minan najasat, yaitu suci itu maksudnya adalah awalnya itu najis ya. Jadi najis itu bisa menjadi suci. Apa saja? Salasun, yaitu ada 3. Ahaduha al-khamru. Yang pertama adalah khamr. Khamr niku najis napa mboten? Najis. Jadi khamr itu najis. Napa niku khamr? Minuman. Es teh. Oh, khamr. Khamr niku najis. Niku napa khamr? Khamr. Wahiyya kullu muskirin walau min nabidit tamri. Yang dimaksud dengan khamr itu adalah sesuatu atau setiap sesuatu yang memabukkan, walau min nabidit tamri, meskipun dari sari kurma. Kurma niku halal napa mboten? Halal. Kalau kemudian kurma itu diperas, diambil sarinya, yang mana sari kurma itu memabukkan, meskipun awalnya halal, maka jadi haram. Jadi kullu muskirin walau min nabidit tamri, atau dari sari anggur, niku jenenge khamr. Lah, khamr itu bisa suci idza takhallalat binafsiha, jika khamr itu berubah dengan sendirinya. Jadi pertama ya, barang itu berubah menjadi khamr. Awalnya kan sari kurma nih. Kemudian setelah menjadi sari kurma dibiarkan jadilah khamr. Lek diombe memabukkan. Kemudian dibiarkan sekian waktu. Kemudian yang awalnya memabukkan kemudian berubah menjadi cuka sama. Jadi khamr berubah menjadi cuka, cukanya itu menjadi halal. Dengan syarat berubahnya itu dengan sendirinya, tanpa campuran. Dijarnoai. Jadi catatannya berubahnya idza takhallalat binafsiha. Berbeda seumpama khamr itu sudah berubah menjadi cuka, tetapi dengan atau dengan sebab yang lain, dicampuri apa dicelupno watu sama kerikil,
Meskipun kerikil itu sebenarnya tidak memberikan efek. Ya, karena berubahnya itu sebab yang lain, bighairi nafsiha, maka cukanya menjadi haram. Jadi idza takhallalat bi nafsiha ay min ghairi masahibati ainin fahiya tahiratun li'anna illatin najasah al-iskar. Kenapa yang tadi khamr itu najis kok bisa menjadi suci? Karena kata musannif li'anna illatin najasah al-iskar. Jadi khamr itu dikatakan atau digolongkan menjadi najis karena sebab memabukkan. Lah jika illat atau sebab memabukkannya itu hilang, faqad zala, maka hilang pula lah najis itu. Sakit dipahami nggih? Jadi loh kok iso khamr itu najis? Kok wis berubah dadi cukae kok suci? Jangan lek gawe jajan gak gawe cuka. Iku botene colok ngoten sih. Nah, kok iso? Iki kan awalnya najis. Gak mungkin akan dihasilkan cuka tanpa proses nopo jenenge? Fermentasi nopo nggih. Nggih. Tidak mungkin akan dihasilkan yang namanya cuka tanpa melalui proses yang tadi. Nah, maka oleh karenanya logikanya ngeten. Awalnya barangnya suci, bahan awal. Kemudian setelah diproses, karena ada zat nopo nih? Zat kimia nopo? Nggih. Keasaman, tingkat keasaman itu. Kemudian menimbulkan efek bisa memabukkan. Lah sesuatu yang memabukkan itu jenenge khamr. Maka karena memabukkan hukumnya najis, haram. Lah setelah dibiarkan sekian waktu, maka kemudian berubah lagi dari khamr ke yang lain, dalam konteks ini cukanya itu sudah hilang zat memabukkannya, maka barangnya kembali suci. Jadi sebab najis itu bukan karena nama, sebab najis itu karena fermentasi, prosesnya itu, memabukkannya itulah. Sehingga jikalau zat memabukkannya hilang, maka hilang pula najisnya. Sehingga kenapa kok tidak boleh dicampuri dengan hal yang lain? Oke? Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi li'anna illatin najasa al-iskar. Sebab najisnya itu karena memabukkan. Jikalau sesuatu yang memabukkan itu hilang, maka hilang pula najisnya. Kadang orang itu ada beberapa kelompok itu coba pakai cuka, najis. Ini karena karena asalnya dari khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsaniha, adapun yang nomor 2, jiltul mayyitati idza dubighah. Yang nomor 2, sesuatu yang najis menjadi suci diantaranya adalah kulit bangkai. Kulit bangkai hewan yang mati tanpa disembelih. Jadi hewan yang mati tanpa disembelih. Lah maka hewan itu kulitnya
bisa disucikan atau bisa menjadi suci idza dubila, jika disamak. Bukan dagingnya nggih, kulitnya. Jildul maitah idza dubila. Kulit bangkai, bangkai kenapa dikatakan bangkai? Karena tidak disembelih dengan cara yang sah. Maka kulitnya itu bisa disucikan dengan cara disamak. Lah kalau dagingnya gitu mboten pareng. Nyembelih sapi semua kurbanan wur. Pas wis mati ternyata ada bagian yang belum putus. Nah, sapi ini mau niku najis napa suci? Najis napa suci? Najis. Halal napa haram dimakan? Haram. Lah, karena haram maka dagingnya itu haram dimakan, tapi kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Nah ini, jadi Islam itu mengajarkan kepada kita tentang menghindari yang namanya mubadir. Jadi kulit hewan itu kan bisa dimanfaatkan. Lah caranya nggih disamak. Jadi hal-hal yang bisa membuat atau menyebabkan kulit itu bisa menjadi bosok, dihilangkan. Maka kulitnya kemudian bisa dimanfaatkan dan itu halal. Ya. Dan itu halal. Jadi wajildul maitati idza dubiwa, kulit bangkai jika disamak maka itu bisa menjadi suci. Wa dzalithiha ma sara hayawanan. Adapun yang nomor 3, najis itu bisa menjadi suci adalah ma sara hayawanan, najis yang kemudian menjadi hewan. Contohnya nopo? Ulat. Ulat yang apa? Ulat yang awalnya atau yang muncul dari barang yang najis. Ulat ini suci, belatung. Meskipun nopo awalnya ini najis, tapi kalau sudah menjadi hewan begitu, maka hewannya itu suci. Jadi masara hayawanan. Jadi min ainan najasa walau muwalladhan li'annahu la yakhluqu min nafsin muwalladah bal yatawalladu fiha kadudil khulli fa innahu la yakhluqu min nafsil khulli bal yatawalladu fihi. Jadi meskipun najisnya itu najis muwalladah, tetapi jika di situ kemudian muncul hewan yang mana hewannya itu terbuat atau terbuat dari barang najis itu, maka hewan yang tadi itu tetap dikatakan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, karena ini sudah bahas muwalladah, berarti bahas tentang macam-macam najis. Faslun an-najasatu thalathun muwalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Adapun macam-macam najis itu adalah ada 3. Yang pertama muwalladhatun. Yang pertama najis muwalladhah. Muwalladhah itu najis berat.
Wa mukhaffafatun, yang kedua adalah najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa berarti najis ringan. Wa mutawassitatun, dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Mutawassithah ini najis yang sedang, antara berat dan ringan. Sedang-sedang saja. Lah pembagian najis ini penting karena nopo? Karena cara menyikapinya ini beda-beda. Jadi meskipun najis gak bisa disamaratakan. Kadarnya itu nanti melahirkan konsekuensi penyikapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muwalladha najasatul kalbi wal khinzir. Adapun yang masuk kategori najis berat itu adalah najisnya kalb. Napa nih? Anjing ya. Niku masuk najis berat. Wal khinzir, dan najisnya babi. Lek babi, sebenarnya babi kan. Babi. Termasuk celeng. Jadi najis berat niku. Lek babi niku haram, lek babu halal. Halalnya gimana? Halal sini guys. Lah, babu ini kan manusia sih. Nah, lek babi ini kan binatang yang najisnya najis muwalladha. Maksudnya jenengan lek napa gadah babu niku halal. Nah, nggih, babu masakannya itu bisa dimakan. Karena halal. Boten. Yang salah paham gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furu ahaduhuma, dan selain daripada babi dan anjing itu adalah turunan-turunan dari keduanya. Nah, turunan dari keduanya ini juga haram. Nah, jadi turunan dari keduanya ya beranak pinak meskipun napa bercampur dengan hal yang lain. Kiri mbek wedhus. Wah, di anak. Wedhus turunannya nggih niku haram. Lah lek wedhus sing di napa? Digauli kiri ya tetap halal. Oke. Sama ada al-kiri'u. Anjing. Kemudian menggauli kambing. Nah, kemudian dari proses itu meteng duwe anak keturunan, maka keturunannya itu haram. Tapi wedhus sing digauli ya tetap halal. Nggih. Ngoten. Jadi tetap halal. Contoh yang kedua, anjing menggauli Novan niki duwe manuk. Nggih. Tanggoe duwe anjing. Lah manuke Novan digauli anjing. Keturunannya yang haram karena ada bagian dari campuran anjing itu tadi. Kan nggak mungkin dia kemudian meteng tanpa sperma dari anjing itu tadi. Napa sperma tale hewan itu sami.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhaffafatu, ada yang kedua adalah najis mukhaffafah, di antaranya adalah baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal laban. Jadi yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa yang termasuk najis yang ringan? Baulus sabi adalah kencingnya anak-anak atau bayi. Baulus sabi, bayi laki-laki, alladzi lam yat'am, yang mana bayi itu belum memakan ghairul laban, kecuali ASI-nya. Jadi air susu ibu. Nah, kalau bayi belum umur 2 tahun tidak makan kecuali ASI-nya orang tua, itu air susu ibu, maka kencingnya itu termasuk najis mukhaffaf, najis yang ringan. Ini bayi nggih, bunten bapak-bapak nggih. Bayi, kok salah kaprah ya. Jadi bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka bayi itu ompolnya, kencingnya itu tergolong najis mukhaffaf, najis yang ringan. Ini dijelasin boten cara mensucikannya. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhaffafa baulus sabi alladzi lam yat'am ghairul laban wa lam yablu hawalain. Dengan catatan bayi yang tadi itu tidak melebihi umur 2 tahun. Lewes 2 tahun maka masuk kategori mutawassit. Wal mutawassitatu, adapun yang ketiga adalah najis mutawassithah sairun najasat, yaitu selain yang disebutkan tadi, yo bukan kalb, bukan khinzir, dan bukan ompole anak yang belum makan apa-apa dan belum berumur 2 tahun, maka selebihnya itu termasuk najis mutawassithah, najis yang sedang-sedang saja. Bon, sampai di situ ada pertanyaan? Karena nanti pembahasannya najis tadi ternyata ada di belakang, jadi tidak saya bahas secara rinci. Monggo. Waalaikumsalam. Yang barang tadi yang awalnya itu najis menjadi haram dan menjadi halal lagi ya. Jadi yang haram menjadi halal itu tentunya melalui proses fermentasi. Yeah. Nah, yang secara alami. Seperti contohnya juga tadi, gimana kita bisa mengetahui barang itu adalah barang pabrikan untuk meyakinkan bahwa itu najis dan tidak najis. Jadi bagaimana cara kita memastikan barang yang mengalami fermentasi itu fermentasinya secara alamiah ataupun tidak, sehingga kita bisa tahu halal dan haramnya. Maka kalau kita, mestinya kita kan tidak bisa melihat secara langsung ya. Nah, yang pertama adalah di situ ada sertifikasi halalnya. Jadi pemerintah itu sudah memfasilitasi makanan atau sesuatu yang halal dan haram, termasuk diantaranya adalah cuka. Jadi di situ pasti ada penelitian, ada observasi bagaimana prosesnya. Bahkan sekarang itu diambil alih oleh Kementerian Agama. Kalau dulu ada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia.
Ya, sekarang sudah diambil oleh Kemenang dan melibatkan banyak lembaga-lembaga untuk menjadi volunteer observer barang-barang yang dapat disertifikasi kehalalannya. Lah, kalau kita tidak tahu itu, tidak tahu prosesnya, ya maka kita harus husnudzon terhadap hal-hal itu tadi. Yang penting ada halalnya. Ya, berarti kan ada proses nih. Nah, jadi pentingnya husnudzon. Yang kedua adalah sesuatu yang kita tidak ketahui halal haramnya, selama itu tidak ada jelas-jelas meger-meger nengarep moto itu najis, maka itu halal. Asalkan kita tidak yakin bahwa di situ haram. Lek jenengan sama pernah kerja di pabrik, aku dhewe pian processing ini iki. Wis najis ya. Maka kan ada di dalam hati kita bahwa yo prosesnya gak bener, maka muncullah di dalam hati kita keyakinan bahwa itu najis, maka najis jadinya. Jadi kalau kita tidak tahu prosesnya dengan pasti, maka kita cukup husnudzon ya akan kehalalannya, sehingga tidak timbul yang namanya was-was, keraguan di dalam hati nih. Karena ada kadang-kadang orang terlalu perfect, mau makan di warung, saya mikir, iki apa cara nyuci nih? Oh yes. Akhirnya ada keraguan-keraguan. Ya. Meskipun kemudian datang tek, hati lo mengatakan najis, ini jadi najis. Jadi najis bagi dirinya. Lah maka oleh karenanya cukup kita melihat fisiknya itu suci nobotan. Selama itu tidak ada najis, maka yakinlah bahwa itu suci. Apalagi di situ kemudian ada tulisan halal. Kan nggak mungkin keluar tulisan halal tanpa proses atau prosedur yang mengarah ke sana. Nggih, sing penting ojo kulkas ngono ae. Kulkas halal to kon di. Nggih, kulkas ono tulisane halal ya. Piye? Berarti proses scan yang ditolak itu alami. Towak. Apa? Energen. Oh, legen. Terus? Lah, proses alami yang di sini yang perlu digarisbawahi nggih, kalau bacakan takbirnya. Yang penting yang perlu dipahami fahiya tahirun li'anna illatin najasa al-iskar. Sesuatu itu bisa dikatakan suci jika apa sebab atau potensi mabuknya itu hilang. Mbut apa namanya? Dengan cara alami. Yang mana dengan cara alami itu kemudian berubah menjadi apalah namanya, yang mana perubahan itu diikuti dengan hilangnya mabuk. Perubahan itu diikuti dengan hilangnya mabuk. Sehingga jika dikonsumsi orang ini gak mabuk. Lah kalau kemudian sesuatu berubah nama, apalah namanya, tapi hanya sekadar berubah namanya, sedangkan potensinya tetap, maka tetap haram. Pun nggih. Jadi jangan terjebak dengan label. Jangan terjebak dengan label. Zatnya tetap, labelnya berubah, maka hukumnya tetap tidak berubah. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, khamr itu berubah nama menjadi hal lain, tapi unsurnya tetap memabukkan, maka tetap haram.
Yang kedua, khamr itu berubah menjadi cuka, tapi unsur-unsurnya juga sudah berubah, tidak memabukkan, maka menjadi halal. Pun nggih? Pun. Brem. Jadi kadang orang jualan di pinggir jalan. Saya pernah dulu beli di jembatan arah Mojokerto. Nggih. Legen. Tapi jurine sih napa umup ngoten lho. Umup. Nah, iki kok ngene iki. Nah, itu kan masih khamr itu. Oke. Belum menjadi napa jenenge legen tau bene. Hah? Lah iku masih napa? Masih najis itu. Najis masih. Fermentasi masih proses itu fermentasinya. Lah itu masih najis itu. Nah, maka kemudian kalau itu diminum iso geliyeng jenengan. Fly. Nah, itu najis. Baru kalau kemudian sudah diam dan tingkat keasamannya itu, oh ini orang kimia yang tahu ini. Nah, maka itu sudah menjadi suci. Lah, sedangkan wadahnya, jadi bara sama botol, ngoten niki, botol niki wonten khamere atau sari madu, sari kurma, sari napa anggur sama tak. Kemudian di situ proses fermentasi. Biasanya kan nopo gelembung-gelembung naik begitu ge sampai nang tutupe. Lah di situ ketika barangnya menjadi cuka, barangnya fermentasinya selesai, maka cairannya itu suci. Sedangkan wadah yang kena gelembungan ketika proses fermentasi itu tetap mutanajis. Nggih. Tetap mutanajis. Jadi tetap hukumnya najis. Wadahnya suci, tapi karena kena gelembungan daripada zat tadi itu ketika proses fermentasi, sedangkan gelembungan itu kan posisinya barang itu najis. Ketika itu selesai, kan turun barang itu. Maka bekas gelembungan tadi itu hukumnya mutanajis. Maka oleh karenanya seandainya tutupnya itu diambil. Karena tutupnya itu mutanajis. Sedangkan barangnya itu suci karena sudah proses fermentasi. Kalau dikocok. Kalau dikocok jadi nyampur. Kenapa ya? Kalau nyampur dengan yang tadi. Nah itulah, kalau sesuatu yang suci kena barang mutanajis, jadilah barang najis. Nah, makanya hati. Ini harus ilmu tinggi lagi. Lah nggih, jenengan suci kena sesuatu yang mutanajis maka jadi najis. Pun. Ada pertanyaan lain? Busana sutra gimana? Busana sutra yang dikenakan. Busana sutra apa? Yang dikenakan apa? Laki-laki itu. Oh nanti ada pembahasannya. Kalau sutra. Nanti ada pembahasannya. Wonten malih sing terkait dengan ini. Nah. Siap-siap dulu. Ya, lagi sih. Ini Pak Ustadz ya, lingkungan saya kerja itu orang-orang Cina gitu.
Kalau makan siang itu kadang-kadang ada masakan babi. Ada yang babi, ada yang kambing. Apakah yang kambing itu najis seperti babinya? Babi. Ya ada masakan babi, ada masakan kambing. Nggih. Apakah kambingnya itu najis? Jadi kalau tangan kita yang kanan itu kambing, kemudian tangan kiri kita itu adalah babi, megang maksudnya, maka apakah keduanya itu najis? Enggak. Kecuali ada ikhtilat, ada percampuran, persinggungan. Lah, ini tergantung kita kemudian. Kalau seumpama dalam satu tempat menjual dua hal secara bersamaan, jenengan kan saged mikir, ya apa masake? Sing masake wong padha. Heeh. Nah. Nggih. Kita kan nggak tahu pastinya. Nggak tahu pastinya. Maka tergantung kita. Lah kalau kita tidak ada keraguan, warung halal, ternyata di situ juga menyediakan sesuatu yang haram. Maka oleh karenanya kita nggak tahu pastinya ya apa cara masak dan seterusnya. Tapi yang kita tahu di situ antara makanan yang halal dengan makanan yang haram itu dipisah. Caranya dipisah. Beda dengan orang jualan pecel di pinggiran itu pakai tangan. Itu kan ya campur kalau gitu kan. Mari megang A, megang B, megang C. Jadi satu kesatuan nih. Nah kalau seperti itu ya mesti najis. Tapi kalau alatnya sendiri-sendiri, untuk makanan ini sendiri, untuk makanan ini sendiri, sehingga kan tidak terjadi ikhtilat, percampuran satu dengan yang lainnya. Oh, lek cintuku wong Islam, wong gamisan, wong pakai kopiah, iki lek wong Cina sendiri-sendiri. Maka tergantung kita pada akhirnya. Kalau kita yakin di dalam hati kita, wah iki halal yo halal lah ya. Tapi sebaiknya enggak uapnya diatur. Oke. Jadi selama kita tidak melihat najis di situ, ya di makanan kita, maka itu halal. Baru lek meger-meger najis, maka itu haram. Oke. Al yakin la yazalu bisyakki. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Oke. Yakin di situ gak campur, tapi jenengan mesti mikir ya apa masake. Lah, sehingga menimbulkan keraguan itu. Keyakinan depan mata inilah yang kita ambil, bahwa di situ tidak terjadi yang namanya percampuran. Beda kalau seumpama pakai jabitnya itu cara apa? Alat untuk ngambil itu. Makan apa? Babi. Ambil dari jabit itu. Ada orang beli lagi makan apa? Kambing. Jabit yang tadi dipakai lagi. Wah, tilat itu. Sudah haram. Nggih. Nah, kita ini kok seneng ya. Wah, enggak apa-apa ini. Apalagi seumpama di situ nggak ada orang yang jualan yang lain. Tapi kalau ada pilihan yang terbaik, pilihan terbaik. Seumpama ono tonggo, warungnya tonggo maksudnya. Tonggo sing sebelah nggak jualan babi, maka yang terbaik pilihannya itu. Kalau adanya cuma itu, maka ya itulah yang dimakan. Bahkan jikalau seumpama ini nggak ada makanan selain babi, maka babi pun juga menjadi halal. Seandainya, mengandai-andai ini. Kok seumpama kerja di satu tempat yang mayoritas di situ adalah non Muslim, nggak ada makanan kecuali itu,
maka makanan itulah yang halal. Gak usah mangan kodong-kodongan. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Itulah yang dimaksud dengan ad-darurah tubihul makhdurah. Lek darurat, kalau liyan lek gak mangan mati, maka yang nggak boleh itu menjadi boleh. Hanya sekadar di waktu darurat. Ojo dienak-enak no. Bungkus mangan nang omah. Beda banget. Nggih. Kasusnya seumpama jenengan kerja di tempat khusus itu tadi. Lupa gak makan dari rumah. Lupa, bukan sengaja. Sakjane bawa bisa, tapi lupa. Nyampe di tempat itu keluar jauh. Kemudian aturan ketat. Nggih. Nggak ada makanan kecuali makanan yang tadi itu. Nah, dalam konteks ini masuk kategori darurat. Asalkan jangan bungkus, bawa pulang. Ya, bojoku sama. Pun. Suwun Pak Ustaz. Iya. Siap. Nggih, wonten malih. Mun nggih. Nggih, terakhir. Halo. Alkohol itu kan campuran yang memabukkan alkoholnya. Kalau misalkan itu dijadikan Tasik ngaji kan. bahan seperti vakum itu jadinya nanti tetap haram atau gimana? Nggih. Dalam. Alkohol. Nggih. Alkohol itu kan campuran untuk minuman yang memabukkan. Tapi kan sifatnya kan menjadikan jadi seperti khamr gitu kan. Kalau alkohol, najis. Berarti kalau alkohol itu dicampur jadi itu campuran minyak wangi. Nggih. Jadi terkait dengan itu nanti akan dibahas ketika bab sholat, nggih. Termasuk bagian-bagian dari bab sholat. Wonten malih? Pun, kalau tidak ada, ini yang terakhir. Saya minta doa, nggih. Terakhir, ayo kula teng rumah sakit, nggih. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.